Sarapan belum sarapan, shalom semuanya. Rata-rata sudah sarapan, puji Tuhan. Paskah 2026 ini tajuknya adalah The Holy One. Ya, mari buka dengan cepat Mazmur 16 ayat yang ke-10. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Frankie kemarin udah ada ya. Tidak apa-apa, berarti rencana Tuhan. 1, 2, 3 baca. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mengerti belum mengerti katakan amin. Yang bersyukur sayang Tuhan katakan amin. Yang tidak hanya dengar tapi mau lakukan firman katakan amin. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 27. Kisah Rasul 2 ayat 27. Baca 1, 2, 3. Sebab engkau mengerti belum mengerti katakan amin. 2 address, 2 ayat, alamatnya berbeda, isinya sama. Pada waktu Roh Kudus melawat murid-murid Kristus di loteng Yerusalem, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini menjadi suatu pertentangan bagi beberapa sinode sampai hari ini mengenai keberadaan glosolalia atau bahasa lidah. Tapi umat Tuhan, karunia berbahasa lidah itu adalah karunia roh yang ke-8 dan ke-9. Masih ada yang 1 sampai dengan 7 yang harus kita pertanggungjawabkan. Yaitu bagaimana kamu ini hidup umat Tuhan. Mengerti belum mengerti katakan amin. Jadi karena pada waktu itu orang-orang Farisi bilang, ini murid Kristus ini gila sekarang ya. Mabok. Mereka mabok anggur. Sehingga mereka teriak-teriak gak karu-karuan. Maka Petrus murid yang paling kasar. Murid yang paling gak ngertian. Murid yang paling sok pintar yang pernah menyangkal Kristus. Bangkit berdiri. Umat Tuhan, kalau engkau masih bangkit berdiri karena untuk membela dirimu sendiri, kamu pasti mungkin belum Kristen sejati loh. Karena murid Kristus yang sejati, kalau bangkit berdiri bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk membela Tuhannya. Untuk membela ajaran keluarga Kristus, amin umat Tuhan. Maka Petrus ini yang tadinya begitu dangkal, begitu keras kepala, begitu sulit dididik, sudah dimuridkan Tuhan Yesus masih tebas telinga orang lain. Dia khotbah itu very biblical. Dia kutip yang pertama kali apa? Yoel Fatsal 2. Kalian gak pernah baca apa? Bahwa di hari akhir, eskatologi, ya Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dia kutip Yoel 2. Terus karena pendengarnya adalah orang Israel, Farisi, umat Tuhan, kebanggaan mereka siapa? Ada 2 raja yang paling sukses daripada Israel. Yang pertama adalah King David, Raja Daud. Yang kedua yang paling Salomo. Tapi di tangan Salomo lah Israel terkoyak menjadi utara dan selatan. Jadi oleh karena itu Yesus Kristus lahir di Bethlehem, tapi harus disebut anak Daud. Orang Nazaret. Unik kan? Itu butuh effort loh untuk menggenapi 3 nubuatan seperti itu. Padahal sebetulnya secara jasmani Yesus anak siapa Mbak Lia? Yusuf. Papanya itu Yusuf. Apa Maria nikah dengan Raja Daud? Tidak. Itu Bathsheba. Ya, Mikael. Berian juga enggak. Ya. Jadi tapi Yesus disebut anak Daud. Itu nama entertainnya Yesus anak Daud. Lahir di Bethlehem tapi orang Nazaret. Saudaraku, lihatlah semuanya itu. Jadi begitu kita belajar seperti ini, Petrus menyala. Jadi saya sekarang sadar, saya adalah GBI Sinode. Saya berbahasa roh. Saya rindu Mikaela berbahasa roh. Saya rindu Love berbahasa roh dan belum. Saya bingung bagaimana mengajar mereka karena itu gak bisa diajarkan. Saya juga sudah gak bisa pakai teknik sesat.
Ya, Love, Mikala, ikuti, babe, gak bisa juga. Ya, saya rindu mereka itu dirasuki oleh Roh Kudus secara langsung. Ya, dipenuhi Roh Kudus sama Tuhan. Ya, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana engkau melihat seorang yang hidupnya nyaris percuma ini bangkit berdiri dan dengan terampil mengkhotbahkan apa yang tidak pernah seperti seorang Petrus layaknya. Dia kutip Yoel pasal yang kedua. Lalu dia kutip Mazmur 16 ayat 10 perkataan Raja Daud. Inilah nubuatan yang pertama kali bahwa anak-anaknya tidak diizinkannya melihat kematian. Wow. Saya terserah kalau saudaraku engkau gak bangga, gak bersyukur terserah. Ya, makanya ini relate sekali. Pada waktu Tuhan Yesus kita naik ke Kalvari, dia disalibkan ketika semua paku sudah selesai khatam ditancapkan. Doa syafaat pertama apa? Ampunilah Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau tidak tahu kenapa berbuat? Kenapa berbuat? Orang itu berbuat karena tahu. Iya kan? Jangan seperti anak saya yang gak usah saya sebutkan namanya. Kamu kalau tiap ketemu babe makin gendut kok. Makanmu banyak ya? Tidak tahu tuh. Emangan dewe, ngerti dewe loh. Pokok ngerti-ngerti obesitas gitu kan. Masa gitu? Tapi itu belum seberapa. Suatu kali ada anak SMA hamil, ya, orang tuanya konseling ajak saya, "Adik, ini tadinya awalnya bagaimana?" "Enggak tahu tuh Pak." "Oh, iki edan meneh lu Yan." Hamil enggak ngerti dia. Serius umat Tuhan ini fenomena. Daripada umat manusia tidak hanya di zaman modern. Itulah kenapa Tuhan Yesus berdoa, "Ampuni mereka Bapa." Karena korupsi? Belum. Karena perzinahan? Belum, bukan. Karena berkhianat mualaf? Bukan. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Padahal ciri khas orang berbuat itu karena merasa tahu. Nah umat Tuhan ketika ini, perhatikan. Tolong dibuka ke Kisah Rasul 2 ayat 37. Kisah Rasul 2:37. Ini buat yang tahu-tahu saja. Yang suka tempe enggak apa-apa, tapi kalau kamu enggak tahu, kamu masuk neraka. Baca lantang keras mantap terutama Yosua 1, 2, 3. Ketika mereka wow. Kapan kamu terharu? Pernah rasa enggak terharu? Ya. Kapan pernah terharu gara-gara hal simple? Seperti mungkin bangun pagi nafas lega, walaupun lingkar pinggang masih cembung. Kapan terakhir kali terharu? Pengalaman saya melihat mayat secara langsung, ya, itu beberapa kali dalam hidup saya. Mungkin karena saya orang unik, saya bisa tengarai mungkin 10 kalian lebih loh dengan berbagai macam metodenya, situasi dan kondisinya. Tapi karena tidak makan waktu khotbah yang ini nanti masa cerita mayat-mayat dulu, saya akan ambil 2 sajalah. Ya. Yang pertama, waktu di belakang saya ada The Ghost of My Past, My Brother, Pepsi Mia, sutradara Indonesia. Jadi umat Tuhan, saya mempunyai teman di Noto Yudan, ya, Alfonso Sylvester Gomez Arudiskara, Mbak Lia juga kenal, saudaraku. Suatu kali ketika kita main ke sana itu kampung itu penuh. Weh, ono wong mati le, weh. Ya, saya translate. Ini adalah bahasanya Jerry dan Gio. Tenane, mata tenan lo, bluduk. Ya kan. Dan kami karena masih, ya waktu itu kira-kira sekitar SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 saya lupa. Ya pokok intinya itu adalah kami dan itu rumahnya di belakangnya persis daripada sahabat saya itu. Kita lihat dan disitulah ada mayat itu. Ya. Dan saya merinding pertama kali. Kenapa? Karena tumit dan betisnya itu berlutut menyentuh tanah. Dia mati karena menggantung diri.
logikanya berarti kalau dia bangkit berdiri dia nggak mungkin mati. Jadi sangat hebat tekadnya mati, dia pegang begini sambil gantung, sambil ketika dia tuh nalurinya pengen hidup sudah terlambat karena memakai tali rafia. Ya, kamu bilangi sama teman-teman bercanda, besok kalau gantung jangan pakai tali rafia ya. Tali rafia itu ngeri sekali. Tali rafia itu ngeri sekali. Ya. Dan ditemukan di areanya itu sepurane yo aku kesel. Maaf ya semuanya, aku capek. Ternyata dia sudah batuk 6 tahun. Jadi bukan capek karena istrinya, bukan capek karena anaknya, bukan karena batuk 6 tahun. By the way, gembalamu ini sudah dari Februari batuk. Tolong doakan saya supaya saya tidak capek ya. Ini teknik dark joke ini kalau kayak gini nih. Anak saya, Papa jangan seperti itu. Iya kan, enggak saya enggak akan gantung umat Tuhan. Ya anak Tuhan enggak boleh seperti itu. Ya, tapi sekarang kalian notice gak toh kita kalau batuk lama-lama loh, ya kan? Ya mungkin setelah vaksin COVID segala macam, saya nggak ngerti. Ini live lagi nggak apa-apa lah, saudaraku. Saya capek dia. Ketika saya lihat itu apa di hati saya kasihan sekali. Saya prihatin, batuk tagihan. Jolin jangan ketawa doa, nanti kalau Babe capek bagaimana? Ya kan? Jolin bilang yang penting B jangan pakai tali rafia, amin. Ya kan? Jadi saya kasihan tidak? Kasihan, saya kasihan. Saya merinding, saya apa segala macam. Itu berceloteh teman-teman, wah ini ide film horor orang itu macam-macam. Yang kedua adalah ketika gempa Yogyakarta. Ketika gempa Yogyakarta, saya Mas Agung anak-anak itu semua ke Pundong ya. Shalom Pundong, yang dari Pundong, nggih, Pundong. Pundong nggih, Pundong nggih, sampun. Nggih, saudaraku ya, kamu sana. Wah, Bapak-bapak ingat waktu itu di tengah-tengah bencana itu ada orang-orang jahat yang di-drop memakai truk. Mereka itu merampok rumah yang sudah roboh. Salah satu daripada opa-opa yang nyebutnya mbah-mbah ya kan itu. Loh, pas jam makan kita bagi makan kok enggak ada. Kok enggak ada? Saya tanya sama para desa, TNI segala macam, teman saya, yuk terkei, babi ke rumahnya. Sudah kasihan sekali. Sudah rumahnya roboh, dia diikat kayak di sebuah tiang seperti itu, ya tua rapuh diikat, nangis. Ternyata kenapa? Dia ingat sebelum makan, jangan-jangan masih ada uang yang bisa diselamatkan. Dia ingat masih ada anting-anting mbok wedok, ya istrinya cuma 2 tapi emas, ya mungkin masih bisa diselamatkan. Pada waktu dia kembali ke rumahnya ada 3 orang asing juga mempunyai niatan yang sama. Dan karena dia sudah rapuh dan dia bukan jenis Wang Fei Hung atau Chuck Norris, dia dilumpuhkan dengan cepat dan diikat. Sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing rabies. Jahat. Masa saat itu bergelora, marah, kok bisa ya ada orang jahat itu. 4 hari kemudian kalau saya nggak salah, ya kan kronologisnya, ya ampuni saya kalau ada salah, tapi ini based on true story, karena firman Tuhan itu masih bisa saya pikirkan daripada yang begini, saudaraku ya kan. Tapi sungguh saudara. Suatu kali saya lewat suatu tempat di daerah sana, rame kok, rame apa? Ya, karena saya itu penuh hasrat, haus, lapar akan firman Tuhan dan daya belajar yang kuat sekali. Saya berhenti, saya lihat apa, saya dengar lagi, oh mati lah, wah kau buang, ya mengkerut, meletak, wah apa nih? Saya datang, oh di ladang tebu yang habis dipanen kosong itu hangus semua. Saya melihat ada tubuh saudaraku seperti baby lahir ini, gosong terbakar. Dia ketangkap pencuri, dan walaupun ada polisi dan pak tentara, rakyat memutuskan untuk main hakim sendiri. Walaupun kenyataannya mereka berbanyak, enggak sendirian. Dia ditaburi bensin, dia dibakar rame-rame. Ya, dan ada anak kecil di situ. Anak kecilnya, kenapa? Yang nyeritain dia saya. Ya.
Le, gue mau piye le? Wah, seru banget mas. Seru banget. Gue ngerti ra mau, gue ngarep ngene kali kuwi ora. Terus disunduk karo lek tejok pakai bambu. Dia mau ke arah air, didorong lagi sak matinya. Saya adalah orang yang tahu itu karena jahat, betul? Apakah Anda harapkan saya hore modar? Mungkin itu kalau yang dibakar koruptor. I'm so sorry. Tapi walaupun saya ngerti itu tuh tidak betul umat Tuhan. Hati saya tetap kasihan. Kenapa saya ceritakan dua kisah ini? Kamu harus tanya. Apakah Caleb Hofer terharu? Kasihan iya. Prihatin iya. Ironis iya. Syahdu gak tahu kok makin. Tapi kalau terharu jelas enggak. Jelas enggak. Why? Karena enggak relate dengan hidup saya. Paham? Karena enggak relate dengan hidup saya. Ketika Petrus bangkit, dia khotbah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia disclaimer kepada orang-orang yang menuduh murid Kristus itu mabuk. Maka Petrus bilang, ini siang hari dol. Wow, kira-kira. Ya kan? Ini siang hari pals. Wow, mungkin gitu ya. Ini siang hari, mana ada orang mabuk siang hari kalau enggak di kampung Noto Yudan dan Muju, kira-kira gitu. Ya, kan? Ya khotbah UL pasal 2, dari Mazmur 16 ayat 10 ma Tuhan. Ya, dan hasilnya apa? Karena relate. Inilah Yesus yang kalian salibkan kemarin. Dan mereka terharu. Karena mereka ingat betapa baiknya Tuhan. Dan betapa jahatnya mereka. Baru relate. Habis relate, ini adalah jebakan yang sering tipu daya iblis. Makanya anak Tuhan itu sukanya dalam apa? Fenomena saja. Dilawat Tuhan, aku kemarin KKR itu doa geblak aku. Ya, didoakan gini. Wah, seperti itu. Apakah berhenti sampai situ? Aku kemarin dengar khotbahnya Evangelis Elia Sintawati, nangis aku. Khotbahnya cepet banget, cuma 25 menit. Nangisnya 2,5 hari. Wah, apakah cukup? Jadi goal daripada firman Tuhan diberitakan adalah nangis-nangis dan geblak-geblak? Enggak. Tolong dibuka sekali lagi kisah 2 ayat 37 yang di belakang. Ketika mereka terharu, mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Kalau kamu tidak ngerti apa-apa, Paskah akan lewat begitu saja, tanpa pemaknaan. Kenapa tanpa pemaknaan? Karena kamu nggak bisa relate bahwa dia disalib karena kejahatan kita, bahwa dia begitu baik dan kita begitu jahat. Tapi juga nggak berhenti sampai di situ saja, Tuhan. Harus sampai apa? What should I do? Lalu apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan, saudaraku? Kalau Anda lihat, dekat, nggak usah pamer. Saya sedang eksim stres dari November, Desember, Januari, Februari. Ya, orang-orang sayang sama saya. Dan ketika saya proses daripada kalau bahasa isinya tuh mengulik khotbah ini. Saya diingatkan Tuhan sesuatu. Saya lihat tangan saya gimana enggak stres, tangan saya bergisik kayak mau transform jadi naga gini. Puji Tuhan naga, kalau kadal bagaimana? Ya, dan ini semuanya guatel panas. Daniel Maisan sekarang resmi enggak mungkin cacingan. Ya, bukan. Ya. Wah, segala macam. Suddenly my brain, my mind remember about the old story. Saya ingat papahku sayang itu pernah lakukan seperti ini. Bedanya ayah saya sampai kepala, pundak, lutut, kaki, alah, daun telinga, memang benar daun telinga ya ada. Ya, mata, hidung, dan pipi, benar semuanya. Saya puji Tuhan cuma enggak kepala, ayah saya sampai kepala.
Saya ingat hari itu sekitar 96, 97 lah, awal-awal bertobat itu. Ya, kita pergi ke Parangwedang untuk kungkum dalam rangka ngilmu brojo musti ora. Ora soalnya gatel. Saya ingat papaku, dia kasih apa ya, dia tahan umat Tuhan. Dan tiba-tiba ingatan ini menghancurkan hati saya. Kenapa? Karena pasca saya sakit ini, orang yang tahu saya sakit, anak-anak saya apa, kalian gak usah ikut-ikut, saya udah cukup dikirimin. Ya kan? Mereka ngirimin makanan, mereka ngirimin vitamin. Ya, ada vitamin yang saya lihat apa ini, itu mengandung glutathione Pak. Wow. Kalau yang ini itu megalodon Pak. Yang ini apa? Wah, ya ini kolagen Pak. Kalau yang ini kolak pisang, wah, berbondong-bondong saya hancur. Papa saya enggak seberuntung saya waktu itu. Dia hadapi sendirian. Lalu otak saya tanya, karena saya puji Tuhan dibawa ke dokter beberapa yang ternama. Jadi don't worry, saya minta doanya saja, saya enggak ngeluh. Kalian perhatikan vibe saya, enggak ngeluh. Saya gagah amin. Ya. Makin menderita, anak Tuhan harus makin gagah. Orang lihat itu aku mau kayak gini, bukan mesak ya kue. Nah, no. Saya ingat terus loh. Kenapa saya enggak ada ingetan ya papa saya itu berobat kemana, minum apa. Karena uang kami masih sedikit mungkin. Dan papa saya itu jenis yang enggak mau ke dokter. Uangnya buat nyekolahke anak. Saya ingat. Lalu saya terharu. Ini kejadian ya, sekitar 29-30 tahun yang lalu. Saya terharunya baru kemarin. Gimana saya punya muka untuk ngajari anak-anak saya yang super pinter seperti Eliezer Agung Nugroho. Orang saya sendiri juga bego. Ini dilakukannya sudah dulu. Kenapa enggak dilakukan langsung saya tahu? Kalau tahu kan langsung terharu. Karena terharu butuh tahu. Terharu itu butuh relate. Oh, kamu sampai kayak gitu tuh demi aku tuh. Baru bisa terharu. Jadi saya setelah mentara proses melakukan firman Tuhan, saya nangis, Tuhan makasih ya Tuhan. Keluar Pak. Pada waktu saya overdosis, pengen pecel, papa gendong, sampai ke UGM gitu, jalan kaki dari Pandean, naik mobil saudaraku. Ya kan, saya ingat semua tuh. Ya, papa saya enggak mau pakai hem baru, selalu ditunggu supaya dia kalau punya uang, dia simpan. Kenapa? Anaknya ini boros dan bego sekali, supaya nanti dia bisa kasih saya sedikit. Umat Tuhan, tiba-tiba semuanya itu baru relate. Baru relate. Ketika relate, baru bisa terharu. Berapa banyak anak Tuhan beragama Kristen? Jujur sama dirimu. Maafkan saya. Sungguhkah kamu pernah terharu? Pernah Pak. Pada waktu Mel Gibson mencetuskan pertama kali film The Passion of the Christ. Oh iya. That's good. Tapi kamu enggak boleh berhenti di terharu. Terharu udah bagus. Itu artinya kamu mulai relate. Kamu ngerti bahwa beliau lakukan buat kita, amin. Tapi kamu jalan terus sampai apa? What should I do? Apa yang harus kulakukan, saudara-saudara? Terus, Tom, Yohanes, Andreas. Terus kami suruh gimana? Kami yang kemarin teriak-teriak salibkan dia itu loh. Ajari kami. Mengerti belum mengerti katakan amin? Ada sesuatu yang menarik umat Tuhan sebelum saya tutup. Ya. Apa makna the Holy One selain Tuhan Yesus? Anak domba itu harus sang maha suci sehingga oleh karena dosa satu orang seluruh manusia jatuh dalam dosa.
Bagaimana oleh karena satu korban, semua manusia beroleh keselamatan. Harus the holiest one, yang maha suci, yang tidak pernah berdosa, itu yang dikorbankan. Tapi saya dibukakan Tuhan ada makna lain juga mengenai the Holy One. The Holy One itu bisa dikatakan apa? Sons and daughter. Anak. Dan ini natural. Saya selalu berproses dengan marketplace, saudaraku. Amin, ngerti maksud saya? Ya, engkau yang tahu saya, engkau akan tahu. Judah, kamu ngerti Babe kan? Babe kasih makan banyak orang, betul? Babe punya sakit jiwa, gak bisa lihat orang lapar, betul? Iya kan? Babe bagi-bagi motor semua orang? Enggak. Ada beda antara fasilitas luar, umum, plat kuning, ya, dengan neighborhood, tetangga, teman, handai tolan, anak yang mengerti kata amin. Iya, ada bedanya. Ya, sampai satu titik tertentu, oh saya baik sama semua orang. Sama tukang parkir, bakule pecel, bakule gudeg, saya baik. Tapi apakah kebaikan saya kepada mereka sama dengan kebaikan saya kepada Ferry? Berbeda. Naturally itu. Ya. Lalu apakah saya kalau sama Ferry dibandingkan dengan Queen, putri saya, sama? Ternyata berbeda. Holy itu artinya dipisahkan, dibedakan. Sehingga ketika Paskah itu terjadi, kau ngerti kisahnya bukan? Setiap anak yang lahir di muka bumi ini harus lahir bersama darah yang dicurahkan. Baik yang asli, normal maupun yang sesar. Ya tidak? Setiap perempuan di dalam ruangan ini yang pernah melahirkan angkat tangan. Terima kasih, turun lagi. Siapa yang pas melahirkan gak ada darah sama sekali angkat tangan? Ini pas Ginger ini toh be, karena papanya tuh suka keangkringan. Ginger lahir tuh ceprat itu yang ngalir wedang teh jahe be. Makanya namanya Ginger. Mana ada kayak gitu? Semuanya darah, oleh karena itu anak domba Paskah darah dilahir, dicurahkan. Kamu sama saya diangkat jadi anak. Listen carefully. Saya enggak habis pikir ini. Kamu ngerti filosofinya budak, slave? Kalau kita punya istilah jemaat umat mean slave. Jemaat atau umat itu mean slave. Itu kenapa Yohanes pasal yang keempat Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalian menyembah yang tidak kalian kenal. Imagine this. Ketika seseorang punya konsep budak, slave, budak. Ya kan? Itu edukasi dilakukan dengan cara yang simple dan untung dari depan. Ketika seorang raja itu menang perang, lalu dia itu mengambil semua harta kekayaan yang dikalahkannya, ya, maka semuanya manusia tidak akan dibunuh, akan disisakan. Maafkan saya, kamu bisa belajar sebab ini sejarah, ya. Jadi nomor satu dipisahkan apa? Yang cantik-cantik. Wah, maafkan saya, memang ini kenyataannya, ya kan? Jadi yang cantik banget kayak Mbak Lia, sini kamu, ya kamu. Sebelahnya kamu pendek tapi juga cantik banget. Pisahkan saudara, dipisahkan, ya kan? Yang mukanya biasa kayak Kecia Loren, Kecia Sarah. Ini benar-benar. Dan ini cara edukasinya. Ya. Perhatian semua budak. Kalian gak boleh bangun lebih terlambat dari matahari. Dan sembari edukasi ini dilakukan, mereka akan ambil, maafkan saya, budak paling jelek. Budak paling jelek yang sudah ciri mungkin ada cacatnya.
Ini namanya adalah edukasi kurikulum cambuk untuk budak. Jadi begitu hari pertama itu sang raja itu penakluk itu dan budak itu adanya adalah untung dan untung dan untung, cuan laba dan untung cuan laba. Jelek nih kasih ini, ya kan? Kalau sampai kalian bangun, matahari sudah terbit, ini yang kalian peroleh. Bang, 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 dicambuk dia. Orang tidak salah apa-apa ini, kesalahannya cuma jelek dan cacat. Cambuk dia. Ya. Kalau sampai Tuhan lewat, kalian beradu mata, tanpa rasa hormat, ini yang akan kalian peroleh. Bang, 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 cambuk lagi. Dia tidak salah apa-apa. Edukasi baru hari itu. Lalu ini yang paling ngeri nasibnya budak, 100% di tangan tuannya. Kalau sampai seseorang budak dapat 3 kali cambukan dan masih belum paham apa yang harus dia lakukan. Al-Gojo ini akan ambil pisau dari pinggangnya. Depan banyak orang, dia akan bunuh. Ini yang akan kalian dapatkan. Enak banget. Makanya perbudakan itu butuh ratusan tahun. Kalau enggak Tuhan memakai Injil Kerajaan Allah. Orang-orang hebat dibangkitkan. Mungkin sampai sekarang ada perbudakan. Bahkan di tempat sekarang di Timur Tengah atau di Afrika masih dipertahankan perbudakan. How about pegawai, employee? Siapa di sini yang bisnisnya punya pegawai? Angkat tangan. Ketika punya pegawai, hari pertama, bulan pertama, pegawai sudah pintar belum? Mungkin yang profesional mungkin sudah, ya kan? Tapi kebanyakan belum. Proses adaptasi dengan kerjaan di lokal tersebut, betul? Bayar enggak Budir, Ketsia? Kalau dia masih bodoh, bayar enggak? Tetap dibayar, enggak pakai cambuk ya. Pegawai, fair play. Ya, kamu ajari, kamu ini, betul enggak Denny? Diajari sekali langsung cukup Den. Enggak semua orang kayak kamu. Cuman diajari sekali langsung pinter, ya kan? Ngeyel. Suya-suya pateni baik. Enggak. Pada waktu pegawai, kita semua tahu prosesnya. Bahkan kita investasi. Kita panggil tutor, kita panggil mentoring, kita panggil coaching, kita ajari. Kita sampai tertentu ada kuota minimal. Sehingga what we call it, kalau ora kebangetan, tidak kita keluarkan, betul? Tapi kalau kebangetan, kamu bunuh apa? Kamu ya Kaleb sudah kerja di sini setengah tahun, cek goblok. Iya, enggak. Itu pegawai. How about sons and daughter? Anak. Lahir perucut, rugi. Ya tidak? Siapa yang bayar pada waktu Caleb Hofer lahir di dunia nih? Saya? Enggak. Lalu saya sampai 2 tahun. Kegiatan saya apa? Minum dari asetnya papa saya. Kan mama saya punyanya papa saya. Papa saya kan ya kan investor. Ya kan? Mama saya kan pabriknya. Ya kan? Saya minum ASI, saya disayang. Jasa saya apa? Belum. Saya pup, yang bersihin siapa? Saya pipis, yang bersihin siapa? Itu terus. Saya nakal, saya bego, saya ceroboh. Itu terus. Mereka beresin. Saya enggak ngerti kamu punya orang tua sebaik punya saya enggak. Bukan itu maksud saya, ini bukan retret pemulihan. Tapi ini yang dilakukan Tuhan buat kita. Dan satu-satunya keimanan di seluruh muka bumi ini. Yang mengadopsi umatnya dijadikan anak. Cuma iman Kristen. Amin. Dan anak itu merepotkan sekali. Mikaela pernah dicambuk? Papa lewat, ping sorry yo ping.
Karena ini perintah Tuhan, Mikaela harus tak bawa ke gunung Merapi. Buat apa Koko? Buat korban bakaran. Wow. Gak mungkin. Gak mungkin. Lalu Ping bilang, kalau begitu ambil Love saja. Ini kan beda firman. Udah umat Tuhan. Udah. Begitu anak, permainan beda sekali. Saya mempunyai makhluk hidup bernama Obaja Victor Anugrah. Saya lihat dia, tak panggil budak aja Boy ya. Luwih enak, ya kan? Tapi saya Kristen. Kristen gak boleh pakai anarki kalau didik. Gak boleh bunuh. Masa Hana, Babe, Obaja mana? Maaf ya Hana ya, walaupun kalian masih keluarga. Kemarin terpaksa babi gorok lehernya, mana ada? Oh, karena saya kemudian sekarang Obaja adalah pegawai. Saya invest ke dia, ya, saya ajari dia enggak apa-apa, tapi pegawai. Enggak umat Tuhan. Dari awal saya sebut dia apa? My son. Kalau kepala sekolah, bolehkah saya ketemu dengan orang tuanya? Saya yang datang. Kalau guru yang menemukan kenakalannya, bolehkah saya bicara dengan papahnya? Saya yang datang. Saya bukan jenis yang kalau nilainya bagus, saya boleh ketemu papanya, saya datang. Begitu ditemukan aksi kenakalan yang bersifat kriminal, sudah kamu yang datang. Enggak umat Tuhan. Musisi yang tugas maju ke depan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya tutup demikian. Karena ini Minggu Paskah. Harus semangat. Harus bangkit, harus sukacita. Haleluya, katakan amin. Ada beberapa orang umat Tuhan yang tersentuh oleh Kristus umat Allah. Ya. Makanya sekarang itu pertandingan parenting atau edukasi itu adalah nakal atau ngeyelnya anak. Itu kuat-kuatan sama pendidikan orang tua. Betul tidak? Ya kan? Karena iblis itu rajin. Iblis itu tidak akan berhenti sebelum hancurkan keluargamu. Jadi kalau kamu cuman aku udah bela keluargaku 1-2 kali aku capek, kamu pasti hancur. Karena setan tidak ada berhentinya. Dia tidak berhenti kalau kamu belum dikalahkan. Bagian terhebat maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, amin. Kita sudah tidak perlu melawan. Tapi nilai-nilai hidup setiap hari harus kita lakukan. Anda ngerti bahwa pada waktu Pilatus berkata kepada Israel, tidak kutemukan satupun kesalahan daripada Yesus ini yang kau minta disalibkan. Sebenarnya Pontius Pilatus itu sudah mau berbuat kebaikan, cuman dia kurang tetek, ya bahasa Aramnya, kurang jos gitu loh. Dia ambil Barabas. Kalau Anda baca di Matius Markus, jelas ini adalah penjahat, pemerkosa, pembunuh. Dia berpikir dengan hikmat manusianya bahwa orang pasti trauma. Ini jelas ini orang jahat. Masa kalian, aku loh tahu kalian ditraktir makan 5.000 ikan. Sekarang siapa? Dan mengerikan sekali, inilah yang dibikin agama. Agama akan membuat kamu berbuat tanpa tahu apa-apa. Karena kamu sombong. Dan mereka tetap berteriak apa? Salibkan Yesus. Bebaskan Barabas. Siapa Barabas? Kamu dan aku. Bar, anak. Bin, anak. Abas, abah, anak seorang bapak. Siapa di sini yang bukan anak seorang bapak? Walaupun bapakmu gak becus. Semua daripada kita, itu adalah anak seorang bapak. Barabas adalah kita semua umat Tuhan. Dan Barabas dibebaskan karena Yesus disalibkan. Dan sampai akhir hidupnya, apakah Barabas menjadi anak Tuhan? Tidak. Dia tetap jadi penjahat sampai matinya. Kenapa? Karena dia gak relate. Orang yang gak relate, ditolong Tuhan, dibaikin Tuhan, kaya apapun,
Tidak ada rasanya. Nikodemus lihat dari jauh. Nikodemus gak paham malam itu. Niko, kamu Sanhedrin, khatam Torah Musa. Tapi kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari roh dan air, niscaya engkau akan melihat kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Dia nggak ngerti, bahasa teologi saat itu belum nyampe. Tapi hari itu dia lihat anak manusia disalibkan. Hari itu Nikodemus tahu. Engkau melakukan ini buat aku Tuhan. Sehingga aku tidak hanya khatam ilmu agama, tapi aku boleh masuk dalam kerajaan dan disebut anak. Kalau engkau baca dalam risalah gereja mula-mula, Nikodemus keluar daripada elit community orang-orang Yehuda Israel. Dia tinggal di lereng Bukit Zaitun bersama anak perempuannya, kumpulin kayu bakar dan mengajar mengenai lahir baru. Kalau ada mesianik di Israel, orang yang Kristen percaya Yesus tapi lahir baru, itu adalah salah satunya Tuhan pakai Nikodemus. Kitabnya disebut Injil Nikodemus, tapi itu bersifat apokripa, tidak dimasukkan ke kitab suci kita. Dan di situ ada catatan yang menggoncangkan hati saya. Di dalam yang ditulis oleh Nikodemus, muncullah Cassie Longinus. Cassie Longinus adalah kepala perwira. Dia tidak dilatih untuk tega. Dia dilatih, dibesarkan sebagai algojo untuk memastikan kematian seseorang. Dan dialah yang bertugas di bawah salib 3 orang di Golgota ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu faktor X, gempa bumi yang membuat roboh, tali yang terikat sehingga nih, dia bertugas memastikan 3 ini mati semuanya. Anda ngerti ini? Dia kepala perwira, tapi tidak hanya kepala perwira, sebetulnya dia adalah Longinus. Dia jago lens, jago tombak sama Tuhan. Holy lens. Nanti yang dikasih sekarang di Vatikan Roma itu menembus lambung Tuhan Yesus itu. Memastikan kematian. Dalam Injil yang ditulis Nikodemus, dia bersaksi bahwa kepala perwira ini setelah kejadian itu dia bergumul, dia ikut Tuhan Yesus. Dia relate. Dia sadar, dia relate dengan cara yang paling saya suka sekali. Kenapa? Pejuang pahlawan itu suka kegagahan. Dia lihat dari awal orang ini tidak pernah ngeluh. Orang ini anggun sekali. Pribadi ini tidak pernah orang-orang selamatkan dirimu. Cangkeman. Buktikan dirimu anak Allah, kami akan ikut engkau. Dia tidak pernah balas. Dia tidak pernah balas dan dia karena di bawah itu memastikan. Dia dengar semuanya, Bapa, ampuni mereka. Terlalu semangat enggak, lemah juga enggak. Pas. Untuk orang yang melatih diri seumur hidupnya sebagai jawara, dia ngerti itu penguasaan diri itu apa. Penguasaan diri sehingga tombaknya enggak getar, umat Tuhan. Dia ngerti ini yang naik bukan orang lemah. Tapi orang yang lebih kuat daripada dia. Saudaraku, orang kuat itu dia paling jengkel kalau enggak salah tapi disalah-salahin terus. Obong kabeh susui. Tapi dia lihat enggak. Begitu tulus, begitu teduh, begitu jujur. Sampai akhirnya, Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkannya. Amin semuanya. Jadi siapapun kamu, kalau kamu merayakan Minggu Kebangkitan, kamu akan pilih kiblat seperti apa? Apakah engkau Barabas? Anak seorang bapak, gak tahu diri sok pintar. Orang berdosa layak mati. Tapi paskah Kristus gak pernah punya makna di hatimu. Karena kamu gak ngerti bahwa dia mati karena kejahatanmu. Ataukah engkau akan menjadi seperti Nikodemus?
atau long inus semua Tuhan.